Iya. Ongkep, mumpung gak ada orang dibuka aja maskernya. Tuh jam berapa ini ya? Kanjeng Mami kok hilang jamnya? Udah siang ini kok gak ada orang. Mi, tangi Mi. Kanjeng Romo. Sarapannya belum siap. Loh, sudah siap. Masih bernostalgia dalam kamar paling. Jangan diganggu. Tuh, Pak Gebluk. Bikin ruwet, bulet. Mau ngapa-ngapain nggak bisa. Biasanya banyak tamu ke sini. Kanjeng Romo itu tamunya macam-macam, dari pejabat, dari apa tuh namanya yang bawa map itu apa sih? Pengelus paha, loh, pengusaha, seniman, budayawan, jangkep. Biasanya banyak yang kesini, enak kalau banyak tamu, banyak ceperan. Bentar-bentar Kanjeng Romo. Tuh Kijang, siap Kanjeng. Beli rokok, siap. Uangnya mana? Dikasih 50.000 berangkat. Beli rokok 1 lencer, balik. Ini rokoknya Kanjeng. Oh ya, kembaliannya ambil sudah, masuk kantong. Lain kalau sama Kanjeng Mami, pelit. Udah badannya kayak kulkas 2 pintu, makannya banyak, gak pernah bagi-bagi. Kalau makan lo ngumpet di kamar. Gak ada orangnya. Biasa itu kalau udah nyocot, kuping rasanya bledos, weteng langsung warek. Oh mami, kok bisa badan gede kayak gitu, bagi-bagi apa? Saya kan juga pengen punya badan gemuk. Dikit-dikit kayak dikuliti. Ya. Apa? Ya. Ojo ganggu. Saya ini lagi istirahat, mumpung gak ada jeragan. Gak usah goda-godain. Saya ini biasa emang orang ganteng kayak gini. Gak usah digoda juga. Yah, ngerasani aku wae. Loh, Kanjeng Mami itu ayu, lihat bibirnya merah. Loh ya, badannya proporsional. Tapi agak gemuk sih Mi. Mau bohong juga takut dosa. Wancen aku koyok kulkas 2 pintu ya.
Pagi-pagi ngapain keluar, Mi? Lah ya, ngomel ae. Opo ae to? Ya Awakmu ini iku sepi. Sepi. Ada tamunya sekarang. meski sepi yo, aku yo bayare. Tak gaji. Tapi- Mundak selawe. Ayo. Apane selawe potongannya 50.000. Ya tambah hilang selawe Aku aku. dirasani tok, Rek. Ya opo to, Cuki Jan? Monggo Pinar. Lah ini tamu saya. Kita tamu Oh, nih. dalam aturi Pinara. Alhamdulillah. Kalau dilihat dari perawakannya. Monggo rawit pun. Kanjeng Mami, ganteng sing endi? Ya ganteng iki. Oh, sepatuku si atos dari. Aku tak miliki Gitu. ae. Nah ini loh, yang terkadang monggo sahabat budaya kita bisa mengupas sedikit bagaimana beliau ini selain di Padepokan Sambung Roso juga bagaimana nguri-nguri. Nah mungkin bisa diterangkan sedikit Ki. Kalau dulu itu ada anak bayi yang sawanen itu gimana Ki? Ya bahasa sawanen itu apa Ki? Sawanen. Nggih. Banyak hal yang kadang kita itu terlalu singkat menjawab sehingga dalam cara berpikir tidak menggunakan rumus. Jadi tiba-tiba ini apa? Dilihat warnanya hitam. Itu apa? Oh itu pasti barang dari langit. Begitu dipegang ternyata adalah kotoran sapi. Wah, Waduh. keliru ya. Ini karena kita melihat segala sesuatunya dengan mata. Mata. Tidak pernah menggunakan pikiran. Oh Oke? begitu. Makanya saya sebelum menjawab itu saya ingin memberikan satu mungkin wacana sedikit saja dari saya. Dari struktur kepala ini kita sudah bisa melihat yang di atas sendiri adalah otak. Di bawahnya adalah mata, telinga, hidung dan mulut. Ya, maknanya apa? Dalam kita berbicara pikirlah dulu. Nah, Berpikirlah dahulu sahabat Lihatlah budaya. siapa yang kau ajak bicara, dengarkan apa yang dikatakan, hidung ingatlah sama Tuhan bahwa nafas pemberian, mulut jawablah. Jadi cangkem gone ngisor dewi. wah luar Luar biasa. Itu suatu pedoman untuk kita. Nah, sehingga masyarakat dulu mengenal istilah sawanen. Apa toh sawanen itu? Katanya bayi kalau habis ke tempatnya orang manten, raupono kembange mantennya Nah, ben ya gak ngono. sawan. Iya, iya. Budaya itu. Itu budaya. Terus bayi habis dari orang meninggal, jangan diajak ke tempatnya orang meninggal nanti sawanen. Iya. Terus dibawa, oh jangan dibawa ke kuburan nanti sawanen. Apa sih sebetulnya sawanen? Ada yang bilang menurut beberapa literasi buku sawanen adalah sensitivitas bayi ketika bersinggungan dengan barang gaib. Sebetulnya kalau kita mau menelaah kenapa sih bayi nggak boleh dibawa ke tempat mantenan? Bukan karena gaibnya, karena bayi kalau dibawa ke tempat mantenan bercampur dengan banyak orang, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang separuh waras, ada yang enggak waras full ya. Ini kan akhirnya mempengaruhi si bayi, sedangkan bayi kekebalan atau imunitas tubuhnya belum penuh. Kenapa enggak boleh dibawa ke orang meninggal? Ternyata sekarang kejawab. Ada orang meninggal karena narona. Takutnya bayi juga terinfeksi virus. Kan begitu. Jadi masyarakat kita dulu lebih mbah-mbah Jawa kita dulu, leluhur kita bahasanya adalah bahasa tutur, bahasa sanepan yang enggak langsung, hei jangan, enggak. Tapi diberi ular-ular, engkok sawanen. Luar biasa. Tapi nek jenengan sawanen dilangkai ini. Jangan sampai dilangkai. Kena kakinya aja langsung sembuh saya itu. Nggih. Kemudian juga kalau kita itu dulu, saya pernah karena kena sabit itu ya. Itu pakai daun, waktu kecil saya dulu itu. Pakai daun namanya daun kawedusan. Itu saya tempel-tempelkan gini. Loh itu cepat kering. Nah, itu mungkin kalau dilihat dari kacamata Sambiroso tadi ya. Sambung Roso tadi itu gimana? Ya, jadi masyarakat kita dulu itu lebih menggunakan metode pengobatan dari alam. Betul. Atau sekarang kita kenal dengan
herbal. Herbal. Dalam ilmu farmasi dinamakan farmakognosi yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan manfaatnya. Betul. Nah, itu mbah-mbah kita dulu sudah sangat cerdas. Betul. Ada yang namanya itu suruh, ada yang namanya patah tulang, ada yang namanya tapak liman, tapak doro, dan seterusnya. Itu khasana jamu kita. Luar biasa. Dan betul, ternyata dulu orang kalau terkiris tangannya dikasih seperti itu getahnya, Iya, getahnya. daun wedusan atau apa Iya. itu, dan nenek bunga. Iya. Betul. Nah, ini maksudnya apa sih? Coba kalau kita mau kembali lagi ke alam, kembali lagi, makanya ilmu Jawa itu sebetulnya mensinergikan kehidupan manusia. Manusia dengan alamnya, manusia dengan sesama manusianya, manusia dengan Tuhannya. Ini loh Mi Itu sebetulnya. intinya loh Romo. Iya. Artinya itu yo iku, artinya belajar rasa nggih. Nah, Ya. Belajar rasa, Belajar, sahabat sahabat budaya. budaya belajar merasakan. Merasakan. Nah, konsepnya kan begitu, seperti kita pernah dengar Trihita Karana. Trihita Karana itu ajaran Majapahit zaman dulu yang terus Ya. dikembangkan sampai sekarang. Siap. Rukun dengan sesama, Ya. rukun dengan semesta, rukun dengan Tuhan. Ojo Iya. rukun karo bojo. Waduh, yo aja ngono to Ki. Mosok aku ndak oleh rukun karo Romo. kalau saya dengan Mami, rukunnya itu dalam satu tempat. Iya. Jadi tadi yang disampaikan Ki Suryo mengenai pengobatan ini dan sebagainya. Iya. Ada lagi Ki, ini yang berkaitan dengan budaya. Iya. Yang kadang orang itu opo sih kok kate ngono, gandengan seperti itu. Misalkan ada bayi lahir, kemudian kalau turun apa? Lemah. Mudun lemah. Mudun Ya, lemah. mudun lemah. Nggih. Nah, kemudian apalagi ada lagi yang kebudayaan itu pakai yang anaknya lungguh pakai ini, anaknya jalan kemudian pakai ini, ya ada ritualnya Ada lah katakanlah. ritualnya. Nah itu mungkin ada yang bisa sekarang ini nggak tahu apa itu. Nah mungkin Ki Suryo nanti bisa menyampaikan ke sahabat budaya. Itu loh sebetulnya makna filosofinya gitu. Iya. Karena kembali lagi seperti yang kita sudah diskusikan panjang kali lebar bahwa masyarakat kita atau khususnya adalah orang Jawa adalah manusia berfilosofi, bukan manusia hanya sekedar kata-kata, tapi Iya. memiliki filosofi. Apa sih kenapa dulu ada yang namanya kalau orang setelah melahirkan dikei sodo sewu, yang jumlahnya tapi enggak 1000 cuma 100, artinya apa tuh? Setelah melahirkan 100 hari yang istri jangan dipakai dulu. Sehingga dikai sodo dincepi barangkali diarani sodo sewu. Nek sing lanange ya cocok. Betul. Ini bahasa-bahasa sindiran. Ternyata secara sekarang ilmiah betul toh kalau setelah melahirkan jangan berhubungan dulu Bu biar bersih dulu, biar sehat dulu seperti itu. Iya. Terus bayi kenapa kalau tidur itu dikasih delingo bawang? Nah, Itu loh anaknya Mami yo dikasih delingo bawang nggih Romo nggih. ya kemarin keliru bukan deringung, bengkowang ditaruh di sini. Bengkoang. Nah ini Iya. bantalnya dulu. Nah ya itu. Iya, itu kalau deringung bawang itu Nah, ada. ternyata apa sih manfaat dari delingo bawang, katanya untuk ngusir sawan, ternyata Iya. tidak kan. Delingo itu kan memiliki bau yang menyengat, bawang juga menyengat, sehingga bayi ini nggak mudah dirubung atau dikerek atau dikitari oleh hewan-hewan yang kita tidak tahu, tidak kita awasi. Lah, seperti ini kan Oh iya iya iya. kadang karena kedangkalan pikir kita sudah bilang wah itu wedang. Nah, itu. Nah ini wedangnya. Itu. Makanya kita kembalikan dulu Betul. pada wedang yang harus ditaruh pada Iya. Loh, Makanya ada mana kalimat kuenya? itu gini kalau bahasa Jawa itu. Gelas tugel gak iso dilas. cengkil dicancang lan dipikir. Betul. Pedal pet terus budal. Nah, Monggo diseruput. Nah, monggo diseruput. Lek Pak lepek timbang lepek golek dewek. Nah. Iya. Ini kalau bahasa pedalangan saya kira luar biasa ini ya. Jadi banyak bahasa-bahasa yang kita tinggalkan dulu atau mungkin budaya-budaya Jawa yang kita tinggalkan dulu sekarang ini banyak dipakai. Atau ada yang memakai tapi nggak ngerti maksudnya. Tadi saya terangkan. Contoh blangkon itu apa? Betul, blangkon. Blangkon Filosofi itu, dari kalau blangkon. orang dulu
katakan iket atau udeng. Udeng. Dikai udeng ben mudeng. Nah, Tantangan mudeng. pikirmu terus dadi blangkon, blang-bleng ben kelak. Oh, Ada makna filosofinya. Filosofi tersendiri. Niko, Kayak kenal. kopluk sayek. Kayak Goblok saya. kenal. Itu mulai ikut saya Ki. Iya. Sampai sekarang belum ganti kopluknya itu. Itu makna 30 filosofinya tahun dalam. kupluk Iya, itu. makanya sampai gitu. Koplok saya nandakno gak duwe-duwe. Aduh. Saya mau tanya tentang Nggak mau diobati. pengobatan. Saya biasa sakit panu. Gatel-gatel. Iya. Kalau suntik itu nggak ada suntikannya katanya. Kira-kira obatnya apa Ki ya? Sebetulnya itu jangan diobati. Kok Mahalnya keris karena ada pamor. Loh. Iya betul. Sahabat budaya, Betul. keris karena ada pamor. Sama Mahalnya kayak obat. geger itu karena ada panu. Betul. Itu banyak manfaatnya untuk peta belajar anak Dengarkan. sekolah bisa. lah belang-belang prejengannya. Untuk Mahal. menghindarkan dari segala macam bang titil bisa. Loh, yang bener Ki. Betul. Betul. Data obati wis. Makanya Gampang. saya itu lewat. Ini tidur telungkup. Iya. Ya kan? Loncat saya Ki. Saya kira, iki ulo sowo tak turu dek gini saya bilang gitu. Nggak tahunya ini. Ya tapi betul. Kalau mahalnya keris itu ada pamornya. Ada pamor. Mahalnya Ada cukija pamornya. karena ada apa? Panunya. Betul. Lah sahabat keris budaya. api ono Ya. pamore lah. Jadi dan Geri panu. mungkin kalau obat tradisional yang bisa sebagai referensi ya untuk kalau dalam bahasa kita pertolongan pertama pada Kecelakaan. ya pada sakit lah Oh, yang bisa pada disimpan di sakit. rumah. Itu mungkin Toga bisa mungkin. disampaikan. Nah, Ki kalau Surya. Ya. orang dulu pasti punya namanya toga. Oh iya, Tanaman obat-obatan Toga. keluarga. Yang biasa sarjana itu Loh. Itulah pakaian toga cukija. Bencuki, Ma. Toga itu bukan itu, yang diburu polisi ada kuponnya itu toga. Loh, togel lah itu. Loh, pinter ngelawak. Jadi malu. Jadi hati-hati, dalang kamu pegang Eh. sabet no putul. Ya, Apa? Nanti didadekno wayang, Kom. toga. Yang Jadi, penting ada pamornya. Iya, digelakkan ya Kia. Ya, Toga betul. itu. Makanya Toga. kita coba kembali hidupkan yang namanya toga. Seperti contoh ada daun suruh, Ya. ya, ada empon-empon mulai dari Empon-empon. kunir, kencur, jahe, temulawak dan seterusnya itu tanaman-tanaman pertolongan pertama. Contoh aja, karena istri saya itu juga seorang pengobat alternatif. Iya, iya, iya. Ada orang yang sakit gula sampai tinggi nggak selesai-selesai, ternyata sama dokter ya mohon maaf harus pakai insulin kan? Iya. Tapi saya Suntik insulin. ternyata apa? Ada tatanan syaraf yang tidak terbenahi dengan benar. Dengan benar. Kemudian apa sih sebetulnya pola makan? Ya Oh kan? begitu. Jadi orang itu ada beberapa, satu pola Pola hidup, hidup, dua ya. pola pikir, tiga pola makan, yang paling bahaya keempat kakean pola. Ya. Marahi penyakit. Kakean Iya, iya, pola. Ternyata kombinasi antara kunir dan temulawak yang dia rutin minum pasti akan stabil mengembalikan fungsi pankreas. Karena apa? Menurut penelitian, kunir dan kunyit dan temulawak adalah stem cell alami dari alam. Oh. Dan tidak usah stem cell ratusan juta ngombe yo kunir karo temulawak pasti sembuh berangsur-angsur. Enggak bisa Luar biasa. instan. Jadi Pak Dinia. perlu tanam-tanaman Nah, toga, Pak. Romo. Iya. Nah ini Betul. kalau saya ke luar negeri itu bahkan diekstrak dari kita ini ya. Dari kita bahkan diekstrak. Teman saya di Belanda di mana-mana sering, ini contoh aja ya. Kenapa di luar negeri sekarang malah kembali ke natur atau back to nature. Jadi mereka kembali ke alam. Yang kita sia-siakan namanya meniran itu, kita Meniran. buang. Iya meniran, ya betul. Ternyata itu imodulator, apa sih meningkatkan daya tahan tubuh paling baik itu ternyata meniran. Oh, meniran, Romo. Iya. Teman saya kanker ginjal sudah sangat parah. Dia ternyata setiap hari minum meniran, makannya apel. Sekarang sembuh, Begitu. tapi tidak Jadi lain memang- satu usaha dua doa. Kan Nah, begitu. Ya. ini kayaknya. Nah, ini saya kedatangan tamu beliau. Nah, ini Ini ada tamu ini satu yang lagi. jamu Bonagung Jamu yang sekarang Bonagung. namanya
Waalaikumsalam. Monggo. Itu jamu beli. Waalaikumsalam. Monggo, Kanjeng Mami Binara. diterima dulu monggo. Ya. Iya, monggo. Saya persilakan. Nah, lanang wedok, sendang kapit pancuran. Nah, Oh, pancuran kapit sendang ya Ki ya. Ini kita akan mancur. mancer. Namanya gilir kaca. Lo gilir Oh, gilir kaca. kaca. Yang sini gilir, yang kacangnya sana. Nah. Itu. Kalau itu Nggih. bukan kacang, kacangan. Ya Jangan. betul. Terimalah nasibmu, Cok. Ya, terimalah Saya nasibmu. mau izin matiin air dulu. Oh iya. Bentar. Monggo. Ya. Nama Ya. saya Ibu Hunaina Ibu Hunaina. Nggih. dari Pojentre. Pojentrek. Ya, jadi memang kota Pasuruan. Nggih. Kemudian ya setiap harinya jenengan Iya jualan jamu. ya jualan Jualan jamu. jamu. Nah, ini kan begini. Tadi saya bicara banyak jamu Jawa macam-macam. Lah Pasuruan itu punya satu yang khas. Khas dari Pasuruan Iya, Romo. jamu Bonagung. Tapi apakah benar namanya itu tiba-tiba jamu Bonagung seperti itu? Apa ada nama lain dan sejarahnya itu mungkin gimana gitu loh? Asal Jamu Bonagung itu. mulanya. Asal mulanya itu maaf ya bahasa Jawa. Oh enggak apa-apa, Oh, enggak wong apa-apa, Jawa kok. Bu. Anjene wong Jawa kate ngomong Cina ya gak iso. Permulaan singa niku namine jamu bilik. Nggih. Kebetulan di kampung saya itu dinamakan jamu bilik. Nah, sebentar tak koma dhisik nggih. Tak koma dhisik. Ini saya Nah. kok belik. Nah, mungkin Suryo belik itu kan tempat ya air kecil yang itu ya. Mata Nah, air. nggih. mata air itu ya. Mata air jamu. Itu di tempat di daerah mana itu, Bu? Di Ya. kampung saya. Di Pojentrek. Pojentrek nggih. Berarti asal muasalnya Pojentrek. Iya. Betul nggih. Lanjut lagi. Tambah kepingin neru aku. Monggo. Iya. Tapi sekarang sudah kayak enggak ada. Yang enggak ada beliknya apa? Iya, beliknya kan dulu di kali gitu loh, Pak. Oh iya, karena sudah ada pembangunan dan sebagainya. Nggih, pun dibangun-bangun macam. Iya. Kanyot ta. Nggak tahu ya kok nggak ada. Oh. Ketutupan Kanjeng Mami. Nggih. Terus Iya. sekarang kok dinamakan jamu Bonagung. Oh gitu. Atau dekat Bonagung mungkin ya. Jadi kalau beli itu jamu Bonagung gini. Oh gitu. mungkin seperti itu itu. persisnya gini ya. Tadi kalau jalan-jalan persisnya itu kalau yang beliknya itu di daerah mana itu persisnya? Pojentrek ya. Pojentrek. Persisnya di situ. Pojentrek. Kalau saya dengar dulu, loh di situ itu dulu itu memang masyarakatnya banyak membuat jamu. Apa bener? Iya, membuat jamu. Oh. Dari nenek saya. Oh jadi neneknya nggih. Ada Jadi kampung nenek. jamu ta, Bu? Apa? Ada kampung jamu ta? Banyak yang bikin. Oh. Banyak yang Banyak buat. yang buat Banyak jamu. yang buat. Tapi sekarang cuma saya yang jualan di kampung Belik itu. Tinggal jenengan satu-satunya yang tadinya jamu belik tadi ini jadi Bonagung. Iya. Ya. Jadi ini yang keturunan yang asli Ki. Oh, Ya, ini yang keturunan aslinya. yang asli Bonagung ini. Jadi mungkin Bonagung ada kandungan-kandungan nopo mawon yang di dalamnya itu. Ya, sampai rasanya itu kalau dari ujung lidah sampai ujungnya lagi itu masih kerasa. Ya, Itu dibuat dari rempah-rempah. dari rempah-rempah. Nggih. Kapulogo, kembang Betul. polo, Nggih. keningar, merica, itu aja. Lah. Tapi disangrai dulu biar aromanya, baunya enak. Oh, gitu. Ini yang aslinya. Ini Tapi yang kadang asli. aslinya itu ada yang pernah bilang sama saya itu airnya itu kalau nggak ngambil dari belik itu nggak berkhasiat. Nah, atau seperti atau tempatnya itu dari tempat yang aslinya nggak berkhasiat. Itu dulu katanya seperti itu. Ya, saking yakinnya dia, saking yakinnya bahwa ini adalah obat untuk menyembuhkan warga sekitar itu. Ya. Jamu Bonagung ini sampai ke wilayah daerah kota yang lain itu pasti Ya, jamu Bonagung ya. terkenal, ya. Nah, Berapa generasi? Ditanya sudah berapa generasi? Nah ini makanya sampai sekian banyak orang itu kok tahu. Nah jenengan ini sudah berapa generasi? Generasi keberapa? Generasi keberapa? Saya Nggih. tiga Tiga berarti tiga generasi. Kalau dihitung, saya. ibu jenengan,
Terus mbah. Mbah. Ya, pertama jadi mbahnya. Kalau dibuat 100 Kalau boleh 300 tahu tahun. nama Iya. mbahnya sinten Bu? Mbok Muinah. Mbok Bu Muina. Muina. Kenapa tidak dinamakan Jamu Mbok Muina Muina. enggak? Oh, enggak. Jamu belik yang asalnya kemudian jadi jamu Bonagung. Ini sahabat budaya, ternyata inilah asal muasal daripada jamu Bonagung. Nah, ini sudah keturunan ketiga. Sekarang ini kan banyak Pak. Saya panggil Jeng mawon nggih. Saya panggil Jeng ya. Banyak tadi sampaikan oleh Ki Suryo itu dengan tenaga-tenaga modern, pemasaran yang modern dan obat-obat yang modern. Nah, bagaimana jenengan cara pemasarannya dengan zaman semacam ini? Apakah masih terkenal cara pemasarannya bagaimana gitu? Kebetulan saya kan jualan rujak. Oh, Mie. sampai rujak. Sama tahu campur. Oh, kok yo malah Terus dijual sendiri di depan rumah aja. Iya. Artinya begini, jadi sahabat budaya yang berbahagia, jamu Bonagung yang asalnya tadi itu dari Mbok Muina tadi sudah digetok tularkan, disampaikan kepada warga-warga yang lain dan bisa membuatnya dan luar biasa. Banyak yang lain. banyak. Sampai ke kota Harus tetangga. interupsi. Duh, Enggak beli rokok dah. duh beli rokok. 3 miliar tuku rokok. Iya. Untuk jamu Bonagung sendiri ini khasnya itu ya. Khasnya rasanya itu di mana? Khas rasanya itu ya. Anget gitu loh. Nah, ini loh. Anget ya. Bu, kalau sudah lama biasanya ngerenyes ya Bu. Badek namanya ya. Oh, nah itu bagaimana buat tubuh juga tetap sehat apa gimana? Anget. Oh, Anget. tetap Tapi- bisa dikonsumsi ya. Iya bisa. Cuman memang ndak boleh lama-lama. Oh, ya. Jadi sahabat budaya yang berbahagia, jadi ini beliau ini sudah 3 generasi saat ini dan masih mampu bertahan dengan cara juga mungkin sebagian lagi ada yang sudah pakai zaman sekarang penjualannya ya. Online. Tapi beliau dengan cara gedok tular masih bisa bertahan hingga saat ini. Ya. 22 tahun. 22 tahun, waktu yang cukup belik lama. atau yang sekarang lebih dikenal dengan jamu Bonagung. Bonagung ya. Gulanya pun masih pakai gula tebu. Oh iya. Ya. Gulanya pakai masih Gula tebu sama gula putih. Duh ini yang luar biasa. Ngobrol banyak, Banyak. sampai lupa tadi belum diminum. Iya, monggo diseruput dulu Iya. Bu. Ya, sambil diminum. Jadi Romo, jadi kita bisa tahu Saking sahabat senengi. budaya Iya. ya Saking tentang senengi. kembali lagi kepada Jawa atau Iya. kembali lagi kepada alamnya dengan ilmu rasa tadi. Iya. Ya. Jadi sahabat budaya, mudah-mudahan Ki Suryo, Ibu Hunaina. Hunaina bisa Iya. menginspirasi semua sahabat budaya Betul. dalam kehidupan sehari-hari, juga Iya. dalam berbudaya, tetap melestarikan budaya yang ada di tanah Betul, Jawa kita iya. ini. Nggih Romo nggih? Ya, dan saya ucapkan terima kasih kepada tamu saya yang luar biasa dan katuran sekarang untuk dahar bersama. Dahar bersama. Ya, nggih. Ya, dan saya sampaikan terima kasih kepada seluruh yang sudah menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan Pekan Kebudayaan Daerah 2020 Kota Pasuruan bisa terus berlanjut dan kita bisa memetik daripada hasil-hasil yang lebih baik. Amin, Nggih. Mohon maaf kalau ada salah-salah dan tidak sopan kita dalam bertutur. Sama-sama. Ya, terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.